Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan merecap sebuah film berjudul Last Survivors tahun 2022. Menceritakan tentang dunia pasca perang, di mana seorang ayah bernama Troy membesarkan putranya bernama Jake di sebuah hutan yang terisolasi selama lebih dari 20 tahun lamanya. Apa benar dunia berada di tengah kekacauan? Atau ada sebuah konspirasi di baliknya? Film ini berplot twist, jadi tonton sampai habis. Yaudah, kita langsung aja gas ke filmnya. Film diawali dengan seorang laki-laki bernama Jake yang tinggal berdua bersama ayahnya bernama Troy di dunia pasca perang. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk bertahan hidup, mencari ikan, berburu rusa, dan menimbun kayu bakar sudah seperti keseharian mereka. Suatu hari, ada suatu tembakan yang membuat keduanya jadi waspada. Tentu, dunia yang penuh kekacauan ini hanya akan ada mara bahaya jika ada manusia lain datang. Itu yang Troy ajarkan dan mereka yakini. Troy memerintahkan Jake untuk di rumah aja, sementara Troy langsung mengecek keadaan. Dari sini terlihat kalau rumah mereka berada di tengah hutan dan bahkan punya area perbatasan dengan dunia luar, Dan suara tembakan penyusup tadi tepat di batas garis aman mereka. Singkat cerita, Troy pun berhasil menghabisi penyusup yang katanya menuju rumah mereka itu, meskipun dia sendiri harus terluka. Jake diam-diam menyimpan barang-barang orang yang masuk ke wilayah mereka karena rasa penasaran dengan dunia luar. Luka Troy ternyata lebih parah dari yang diduga, Sementara persediaan antibiotik dan perban juga habis di waktu yang tidak tepat. Akhirnya, Jake untuk pertama kalinya ditugaskan untuk keluar area aman mereka untuk mencari obat luka tersebut. Berbekal sebuah peta sederhana, Troy pun berangkat dan mencari rumah yang memiliki obat. Dad, I'm ready. I can do this. Troy selalu mengingatkan kalau di luar sangat berbahaya. Jake harus siap membunuh, membidik kening mereka, entah itu pria, wanita, bahkan anak-anak, atau Jake yang akan terbunuh. Between the eyes of any person you see, woman or child, that will kill you just the same. Setibanya di luar hutan, Jake dengan kewaspadaan yang sangat tinggi dengan pistolnya mengintai wanita di depan sebuah rumah. Harusnya Jake langsung menghabisinya. Dengan ragu, Jake memilih langsung menyelinap ke dalam rumah dan langsung menggeledah, tidak membunuh siapapun. Jake pun langsung kembali ketika mendapat antibiotik dan obat yang ia cari. Sesampainya di rumah, Jake berbohong kalau dia telah membunuh wanita pemilik rumah, bahkan bilang ke ayahnya kalau dia tidak terlihat siapapun. You see outside it? Yeah, killed him dead. Namun, dari perjalanan pertamanya Jake jadi tahu kalau rumah orang di luar tidak ada parameter keamanan, bahkan tidak memiliki senjata seperti dirinya. Di luar terlihat sangat aman, tidak seperti yang diceritakan oleh ayahnya selama ini. Nah ngapain nih Jake mengambil dendeng dan menguburnya? Ternyata itu akal-akalannya Jake biar Troy memperbolehkannya untuk berburu. Padahal Jake balik ke rumah wanita kemarin. Siapa coba yang gak kaget? Lagi masak nih, malah ada orang yang nodongin pistol. Wanita ini bernama Henrietta. I said there are others here. Did you tell others about me? Do you have a name? Jake. Dengan baiknya, dia menawarkan makan dan mandi untuk Jake karena seluruh tubuhnya yang basah. Jake meskipun sangat waspada, tapi dia tidak menyerang atau menembak Henrietta. What did you do with my gun? Please just leave. How can I trust you? I'm trusting you by letting you be in my home. Now show me the same respect. Dengan makan sup buatan Henrietta, Jake jadi tahu ternyata hidup tanpa senjata tetap aman-aman aja nih. Bahkan mereka bisa berkebun cabai atau berkomunikasi dengan orang lain tanpa mengundang bahaya. Henrietta yang merasa gerak-gerik Jake ini aneh untuk usianya, jadi penasaran dengan Jake. Dia menawarkan untuk menginap di rumahnya, dan soal perburuan yang Jake janjikan ke ayahnya, Henrietta memperbolehkan Jake untuk membawa daging rusa beku miliknya. Esoknya Jake pulang membawa daging rusa dari Henrietta dengan berbohong ke ayahnya. That's where this is from. Get a clean shot. Meskipun banyak pertanyaan dari ayahnya, kali ini Jake lolos. Walau memandang Jake dengan curiga, tapi Troy melepaskan Jake. Henrietta yang penasaran pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu tentang Jake. Dia meminta polisi untuk mengecek apakah memang di tengah hutan ada ayah dan anak yang tinggal di sana. Tapi polisi di area tersebut sangat terbatas. I want to know who he is.
You said he's a grown man. Yes. Angry boys who are going to be gone in a month when the season's over. Polisi pun tidak bisa untuk menyusuri hutan dan tidak punya banyak informasi tentang lelaki hutan bernama Jake. Jake yang masih kebayang masakan Henrietta, akhirnya dia mencoba menambahkan cabai ke masakannya kali ini. Tapi Troy jadi marah-marah bre, karena moto darinya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Chef Juna denger ini juga resign. What has gotten into you, Jake? I mean, they have fun trying new things and making feasts. Why can't we? We eat to live. You're being ridiculous. Eksperimen makanan hanya akan membuang makanan dan tidak seperti gaya hidup mereka biasanya. Troy makin curiga lah pada Jake yang jadi banyak berubah semenjak keluar terakhir kali. Pertengkaran ini membuat barang-barang yang disembunyikan Jake jadi ketahuan Troy. Outsiders are outsiders. They're a plague. What if you die, Dad? I need to be able to finish what you started here. Have a family like you and Mom had me. Sebenarnya pertanyaan yang wajar banget ditanyakan orang dewasa seperti Jake ya. Gimana kalau nanti ayahnya udah nggak ada? Kenapa Jake nggak bisa memiliki pasangan atau anak dalam hidupnya? Dan kenapa dia juga tetap hidup di dalam hutan? Makanya Jake begitu tertarik dengan dunia luar bre. Troy yang mulai curiga dengan anaknya menyusuri hutan dan menemukan dendeng yang dikubur Jake, membuat mereka bertengkar hebat setelah itu. Sekarang Jake meragukan semua yang diajarkan ayahnya tentang dunia yang hancur, orang yang merampok, dan semua mara bahaya di luar sana. Sementara Troy tetap kekeh kalau semua ini dilakukannya untuk melindungi Jake dari jahatnya dunia. Jake yang udah jengkel banget nih karena rasa ingin tahunya tetap tidak diindahkan ayahnya, akhirnya memilih untuk pergi dari rumah dan kembali ke rumah Henrietta demi membuktikan kalau apa yang dikatakan ayahnya selama ini adalah salah besar. You dove for those without a wetsuit? Place I call the wall. Di malam yang dingin, Henrietta senang karena malam ini ada teman untuk berbagi cerita bersama bre. Henrietta pun belajar bagaimana cara Jake hidup. Bahkan Jake bisa semudah itu membuat api di cuaca bersalju atau membuat perangkap di sekeliling rumah untuk keamanan. Ditemani dengan api di perapian dan obrolan tentang kehidupan dan alam, mereka semakin dekat dan akrab. Ya, seakrab itu. Jake yang udah terlanjur jatuh cinta sama Henrietta ingin mengajaknya ke rumahnya di hutan untuk hidup bersama dan membuktikan kalau ayahnya salah. Giving back more than we take. What happened last night? I don't think that's good for either of us. Henrietta yang ngerasa ini terlalu cepat untuk hubungan mereka ya, apalagi Henrietta udah tidak muda lagi untuk memiliki pasangan yang begitu muda seperti Jake, memutuskan untuk menghentikan semua inilah sebelum terlambat. Hal ini tentu membuat Jake ngerasa patah hati banget bre, apalagi first love loh ini. Ternyata di balik pohon di hutan, Troy sedang mengawasi mereka. Henrietta yang dipanggil polisi akhirnya datang untuk mencari tahu informasi tentang Jake. Polisi pun mendapat informasi kalau dulu di bulan Desember tahun 2002 ada seorang laki-laki yang menculik seorang anak dan hampir membunuh ibunya. On December 11th, 2002 in Chicago, Troy Belster kidnaps his son and attempts murder on Miss Chandri. Meskipun ada foto SIM si penculik, Henrietta yang nggak pernah bertemu dengan Troy jadi nggak bisa memastikan apa benar dia orangnya. Scene berganti di sebuah kafe. Henrietta bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah suaminya sendiri. Town. 2 plane rides to a ferry. How are they? Henrietta selama ini bre memiliki keluarga yang bahkan punya 2 anak. Hidup di kota yang gaya hidupnya ini sangat jauh dengan alam, hanya memikirkan tentang uang dan kehidupan sosial yang penuh intrik, membuat Henrietta merasa nggak nyaman dan memutuskan untuk pindah ke pinggir hutan agar lebih dekat dengan alam. Ya anak-anak dan suaminya mana mau gitu ikut pindah ke desa terpencil ya, deket hutan lagi. Jauh dari akses fasilitas publik, jauh dari teknologi, dan lain-lain. Karena itulah Henrietta pindah sendirian, mengasingkan diri ke ujung desa. Siapa yang sangka Jake ikut ke kota sendirian, dengan pelongo-pelongo melihat perkembangan zaman yang gak pernah dia lihat selama ini. Bahkan kebayang aja enggak. Jake terpaku melihat Henrietta duduk bersama pria lain. I think I should have full custody of the kids. Supposed to come up here. I begged you and them to come with me. Di pertemuan ini suaminya datang untuk menceraikannya dan juga ingin mengambil hak asuh kedua anaknya bre. Dengan nada tinggi Henrietta dan suaminya keluar dari kafe dengan emosi karena Henrietta tidak ingin kehilangan hak asuh anak-anaknya. Lah si Jack yang sok tahu langsung aja nyamber suami Henrietta. Mungkin dia kira suaminya membahayakan Henrietta ya. Parents. What the fuck are you doing? Oh wow. He even legal? It looks like it. Suaminya yang melihat ada anak muda nih yang ngebela istrinya, berpikirlah kalau Henrietta ini udah punya selingkuhan di desa. Henrietta emosi banget bre, bahwa ternyata kedatangan Jake malah memperkeruh suasana. Mau ditinggalin, Jake juga bilang kalau dia nggak tahu cara pulang. Udah ngerepotin bikin awkward lagi.
Sesampainya di rumah Henrietta, mereka masih bertengkar hebat. Jack pun masih kekeh tentang hubungan mereka dan bilang gak akan mengkhianati Henrietta di masa depan, bre. Apalagi setelah efek perang yang menakutkan. How could you do this to me? Yes, Jake. I have an ex-husband, and I don't need to know anything about it, and you don't get to judge me. Henrietta heran banget, perang dunia apa yang dibicarakan sama Jack. Dari sini jelaslah udah ya, kalau di Desember 2002 bukannya ada perang dunia, bre. Tapi itu adalah tanggal Jack yang diculik dari ibunya dan diasingkan ke tengah hutan dan tinggal bersama Troy. Jadi Troy bukanlah ayah kandungnya. Udah bukan ayah kandung, sok ngatur anjir. Selembar kertas yang terbang berisi foto orang yang dilaporkan hilang ternyata adalah orang yang sama yang telah dibunuh ayahnya di awal film. Orang yang dibunuh ayahnya punya keluarga. What is this? I need to know who this man is. Don't come here, Henry. Dalam perasaan campur aduk, Jack kembali ke rumahnya di tengah hutan. Meminta kejelasan kepada ayahnya, Jack mempertanyakan semua yang ada di kepalanya tentang semua keraguannya. Did World War III happen? Did the wars happen? Yes. December 11th, 2002. The day humanity died, shit hit the fan. So there was no real war. Troy yang udah bulat banget idealismenya bilang kalau dunia itu udah hancur. Udah gak ada manusia yang tahu benar dan salah. Jack hanya ditipu oleh Henrietta. Tapi emang ayahnya ini manipulator ulung, bre. Dia memanfaatkan apa yang dilakukan Henrietta yang telah memberi hati ke Jack dan ternyata Jack dibohongi juga. Hingga akhirnya membuat Jack patah hati. Dengan ini dari POV Jack, ayahnya bener, bre. Dimana orang yang terlihat baik tapi sebenarnya jahat. And then she fucked you over, didn't she? Lagi-lagi Troy kembali mengingatkan kalau semua orang di luar sana jahat, penipu, pembohong, dan serakah. Henrietta harus dihabisi karena dia tahu semuanya. Troy gak mau orang lain merusak dan mengambil apa yang telah mereka bangun. Jadi sebelum itu terjadi, harus dibersihkan. Jake merasa dengan menghabisi Henrietta bukanlah hal yang benar. Dengan meyakinkan ayahnya, bre, Jake bilang akan menemui Henrietta dan akan menipunya untuk menghilangkan bahaya bagi mereka berdua. She's probably just like us. She's made mistakes just like us, but you don't kill someone for that. She will no longer be a danger to us. I can trick her. Kali ini ayahnya mempercayai keputusan Jake. Ternyata bohong. Itu semua siasat Troy biar Jack mau ikut ke gudang bersamanya dan menguji Jack di dalamnya. In time they do. Troy berniat untuk menghabisi Henrietta dengan tangannya sendiri, bre. Di tempat lain, Henrietta dipanggil ke kantor polisi karena kejadian Jack yang menyerang suaminya. Polisi yang khawatir memutuskan untuk mengantar Henrietta pulang meskipun dia enggan. Jack dengan susah payah akhirnya bisa keluar juga dari gudang dan langsung berlari menyusul ayahnya, bre. Sementara Troy sudah siap dengan pistolnya di dalam gudang rumah Henrietta. Lalu kemudian Jack yang udah sampai di rumah Henrietta langsung waspada dan mengacukan pistolnya ke polisi serta Henrietta yang baru aja datang. Meskipun Henrietta udah bilang nih ke polisi kalau Jack ini tidak berbahaya, tapi ya mereka tetap saling mengacukan senjata. No, he's fine. Dar! Seorang polisi tertembak oleh Troy. Henrietta yang ketakutan diminta Jack untuk pergi tanpa meninggalkan jejak dan Jack yang akan menghadapi Troy sendiri. Ada satu lagi polisi yang tertembak oleh kebrutalan Troy. Dengan perlahan, Jack pun udah menemukan posisi ayahnya, mendekati gudang dan meminta ayahnya untuk tidak membunuh Henrietta. Tapi mau gimana pun, pengalaman Troy masih banyak dibanding Jake. Jake justru dibuat pingsan oleh ayahnya. Sebelum Henrietta masuk ke rumah, dia memasang perangkap terlebih dahulu di depan pintunya dan meminta pertolongan polisi ke kamar rumahnya. Jebakan buatannya ternyata berhasil membuat Troy terluka. Dengan terpincang-pincang, Troy menghampiri Henrietta di lantai 2 dengan sumpah serapahnya yang tiada henti. You should never have left your family and started fucking with mine. Troy pun makin mendekati Henrietta. Dan untuk bertahan hidup, Henrietta pun melompat dari kamarnya, bre, hingga berhasil masuk ke dalam mobilnya. Tapi Troy yang punya pistol udah siap menembak kepala Henrietta. Ternyata Jake menusuk Troy dengan garpu kebun dan tembakan itu meleset, bre. Dengan hati yang campur aduk, Jack pun turun dan menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Meskipun Troy penuh kebohongan, tetap aja, bre, dia yang membesarkannya selama ini. Dengan hembusan nafas yang berat, Troy memberikan kalungnya ke Jack dan bilang kalau dia menyayangi Jack dengan sepenuh hatinya. Kemudian meminta Jack untuk menembaknya. I love you, boy. Go on. No, Dad. Singkat cerita, Jake yang duduk di kafe membaca surat dari Henrietta. Dari kejadian ini, Henrietta jadi sadar, bre, kalau punya ideologi seperti ayah Jake yang menutup diri dengan dunia, dia akan berakhir seperti Troy. Henrietta memutuskan untuk kembali ke keluarganya, meninggalkan Jake dengan rasa terima kasih yang hangat.
Kembali ke rumah di tengah hutan, Jack membuka laci yang bisa dia buka dengan kunci yang tergantung di kalung pemberian ayahnya. Ternyata itu adalah alamat rumah yang kemungkinan besar adalah alamat keluarga Jack yang asli selama ini tinggal. Please be you. Film pun berakhir. Bre, di balik kisah survivalnya, film ini sebenarnya mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Rasa takut emang bisa mengerem semuanya, tapi jika terus hidup dalam ketakutan, kita justru akan kehilangan arti kehidupan itu sendiri. Seperti Jack yang pada akhirnya berani melihat dunia dengan sudut pandangnya sendiri, dan Henrietta yang memilih kembali kepada keluarganya. Film ini mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari bertahan hidup, tetapi juga dari kepercayaan, hubungan, dan keberanian untuk membuka diri kepada orang lain. Nah, kalau menurut kalian, apakah Troy ini benar-benar melindungi Jack atau justru merampas kebebasannya? Oke lah, mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya in the next movie, bre. And bye-bye.